Halo, hai. Jumpa lagi dengan saya, Suster Julita. Hari ini Mbak Reni dan saya akan ke Temanggung untuk menjumpai Suster Rosa Segala SDP atau PI, penyelenggara ilahi. Kami dari susteran mau naik motor, dan ini motornya itu perlu dipompa dulu. Jadi kalau dari map dilihat dari susteran Santa Maria ke sana itu sekitar 1 jam 44 menit. Jarak yang ditempuh adalah 64 km. Kita akan lihat. Nah, sebelumnya kita harus pompa dulu motornya karena mau goncengan jarak jauh, jadi supaya semuanya aman daripada nanti di jalan itu pecah ban. Lalu ada Suster Margrita yang mau pergi untuk belanja hosti dan anggur. Lanjut, kita memulai perjalanan sekitar pukul 9 lewat 20 menit ya, kalau nggak salah gitu. Lalu ini kita di ring road kata Reni, kata Mbak Reni ya, karena terus terang saya belum pernah ke sini, jadi kami itu modalnya modal Google Map, dan saya ngajak Mbak Reni supaya Mbak Reni pegang mapnya, pegang HP saya sambil memberitahu ke kanan, ke kiri, lurus atau segala macam. Biasanya sih pergi sendiri, dan tapi kalau pergi sendiri itu di motor itu ada stakeholdernya itu gitu, jadi HP itu bisa dipasang di motor, jadi kita bisa sambil lihat dan sambil mendengarkan. Tapi karena motornya di sini tidak ada holdernya, maka harus ada perlu bantuan orang untuk mengarahkan. Karena kalau pegang sendiri sambil lihat HP gitu kan nanti bahaya. Oke, lanjut perjalanan. Ini sudah mulai dikit-dikit tipis-tipis macet karena memang ini lebaran keberapa ya. Walaupun udah hampir seminggu, hampir arus balik gitu ya. Jadi sudah mulai padat merayap gitu, tapi masih aman gitu ya. Dan ini perjalanannya panas terik banget ya, sekitar jam-jam mungkin 10 gitu. Nah, ini di lampu merah. Waktu jeda sedikit untuk say hello, dadah. Nih, ini adalah padatnya seperti ini. Lalu kita ketemu di 222 jembatan. Mungkin teman-teman tahu, saya lupa ini jembatan apa gitu, karena emang kali pertama ke sini dan ada jauh. Ini seneng banget, ada selamat datang di Jawa Tengah katanya. Lo tadi apa? Oh, Jogja. Matahari bersinar terang, terik banget. Mendung-mendung itu ada tipis-tipis putih-putih gitu. Ini ngelewati Gapura 2. Ini apa ya? Naga. Bukan naga ya, apa sih ya? Mungkin teman-teman bisa komentar saya melewati mana aja, dan perjalanan masih kurang 1 jam, masih kurang 32 km lagi. Tetapi kami mampir di Soto Semarang untuk sarapan, untuk minum es gitu, karena nah ini sotonya ini mendoan gitu, dan Mbak Reni pesen somai, jadi ini enak banget. Jadi teman-teman bisa mampir di sini kalau lewat sini ya. Setelah sarapan apa ya, makan siang nggak juga sih ya, kita melanjutkan perjalanan. Ini kawasan Borobudur. Lanjut, lalu lupa ini jalan apa, teman-teman nanti bisa komentar di kolom komentar. Yang saya tahu ini adalah kita ngikuti petunjuk arah dan map. Lalu ini tuh saya pikir adalah sempet deg-degan ya, ini kok kayak jalan tol gitu, motor naik jalan tol, bener nggak sih gitu, karena ini lumayan panjang dan tekstur dan bentuk jalan itu kayak kayak jalan tol. Ternyata itu jembatan, bukan jembatan ya, itu flyover gitu. Aduh Tuhan. Oke, ini padat merayap, ini padat merayap, ini bukan lampu merah ya. Dan ini adalah Magelang kota ya kan, bener kan, Magelang kota sejuta bunga, dan emang indah banget, bersih gitu. Rasanya pengen mampir, tapi karena emang waktunya udah siang, jadi nggak mampir sekedar untuk melepas lelah. Mungkin sih boleh ya, tapi tidak kami lakukan karena tadi sudah di tempat soto tadi. Lanjut perjalanan, ini sudah mulai masuk gang. Tadi kan di jalan raya tuh ya. Nah, ini tak kirain ada kecelakaan, tapi ternyata nggak ada mobil yang keluar karena jalannya itu sempit gitu ya. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Nah, ini lewat sawah-sawah, lewat gunung, lewat desa-desa gitu, indah banget. Tapi ternyata keluar lagi ketemu jalan gede lagi. Tapi hampir sampai sih sepertinya gitu ya, karena emang mapnya itu menunjukkan dikit lagi sampai. Ini sudah mulai banyak mendung. Kalau tadi cerah banget, jadi nih di sana udah mendung putih, dan ini akhirnya tiba di Temanggung, teman-teman. Kita lihat di sana ada
Klinik Pratama Pancasila. Oke. Akhirnya setelah perjalanan 1 jam, berapa tadi? 44 menit. Mbak Reni dan saya puji Tuhan sampai di sini dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Cintaku padamu, aku Jadi Suster Rosa dan saya ini awalnya kenal di media sosial di Kopi Manis Kautari ya, karena sama-sama anggota Kopi Manis Kautari. Lalu sempat ketemu pertama kali di GBK waktu Bapak Paus Fransiskus datang. Dan ini kali kedua ketemu, kebetulan saya ada kerjaan di Jogja, lalu saya menyempatkan diri untuk hadir di sini. Untuk mengunjungi Suster Rosa gitu maksudnya. Ini nih saya diajak keliling, adalah pantinya, panti asuhan. Jadi ini ada panti asuhan, lalu ini ada susteran nih, ruang makan istimewa sekali. Saya diajak para suster untuk makan siang di sini, dan ada beberapa suster yang di sini. Lalu ini komunitasnya ya, komunitasnya Klausura kah? Enggak, saya di dalam ini ada Suster Marian, ada Suster Sita, ada Suster Rosa, ada Suster Paulina. Dan ini anggota-anggota dari para suster di komunitas ini. Dari sini kita diajak keliling ke sekolahan karya dari para suster SDP di komunitas ini. Ini ada sekolahan SD ya, SD ya. Nah, yang sebelah kiri sudah selesai direnovasi, tapi sebelah kanan belum direnovasi. Lalu kita menuju ke TK. Di TK ini, nah ini SD yang tadi ya, SD Pangudi Utami namanya. Kita menuju ke TK, namanya TK, jadi ya lucu-lucu gitu ya, maksudnya tuh hiasannya tuh menarik banget gitu, supaya anak-anak juga tertarik. Mana? Oh tidur. Ini Luce and Rennya tidur. Libur jadi tidurnya panjang. Iya ya, lucu tidur ya. Tuh sekolahannya. Jadi sekolahnya suster penyelenggaraan ilahi itu mereka punya semboyan itu choice. Oke. Choice itu cerdas, otentik, iman pada penyelenggaraan ilahi dan solider. Nah, itu yang dihidupi. Jadi di sini ada tempat untuk bermain-bermain gitu. Ini pelindungnya kan hati kudus Yesus. Kor Yesus. Oh. Kor Yesus. Nama sekolahnya Kor Yesus. Sekolahnya. Nah, itu ada Luce. Yang berdiri. Dia siaga. Wah. Lah di kebun TK ini ada namanya jeruk Bali. Tapi karena ada yang di Temanggung, maka kami namain jeruk Temanggung. Ini Mbak Reni ngambil naik lewat mainan anak-anak. Oh hey, ternyata dia juga mahir dalam panjat membanjat rupanya ya. Ini ibu guru TK juga ya, ibu guru seni tari, karena dia lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta Institut Seninya gitu ya. Mau jeruk Temanggung silakan datang ke sini. Di sini juga ada pitik-pitik. Katanya boleh bawa asal nggak lari di nangkap sendiri. Nangkap sendiri dan nggak lari di jalanan, tuh kan gede banget. Ayam saya. Ayamnya ibu. Itu ada yang netas di luar, ya udah diambil aja mereka. Untuk ini anak-anak TK pembelajaran ini namanya ayam. Tuh. Oh ini berfungsi baik cuman karena libur ya? Ya, libur. Oh, jadi anak-anak kalau latihan renang di sini? Iya. Wih. Nah, ini ada air mancurnya gitu. Air mancur. Ini kalau mau main Basket. astaga. Kalau sudah lihat kaca, oke. Dari TK atau unit sekolahan kami diantar untuk ke klinik di mana Suster Rosa berkarya di tempat ini. Ini masih seputaran sekolahan tadi. Perjumpaan menjadi ajang bagi kami untuk saling berbagi pengalaman, iman, dan juga sukacita bersama. Ini adalah polikliniknya kami.
hari-harinya. Begitu teman-teman. Ini buka 24 jam? Tidak, karena ini bukan tempat persalinan ya. Jadi ini bukannya kalau hari Sabtu seperti ini buka sampai jam 4 sore. Kalau hari-hari biasa? Hari biasa sampai jam 7 malam. Oke, yep. Kalau mau periksa telinga mungkin kurang mendengar apa kehendak Tuhan dalam dirinya, telinga-telinganya dibersihkan, nah boleh di sini. Habis itu terus masuk jadi suster. Boleh juga. Mari kita lihat. Nah, ini ya Rosa. Ini dilarang rokok ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan paru-paru kita. Kesehatan orang lain saya jaga. Enggak kesehatan diri sendiri. Kesehatanmu. Oke. Terima kasih banyak sudah mengunjungi. Pulang juga tidak bawa apa-apa. Hanya semangat. Sahabat. Iya. Dan sekitar pukul 15:30 kami pulang menuju Yogyakarta. Mendung sudah mulai bergelayut di langit, tapi mendung tak berarti hujan katanya gitu. Apa sih? Dan ini pemandangan sore hari di jalan sudah mulai padat merayap karena arus balik. Ini ada sungai nggak tahu apa ya teman-teman, mungkin yang tahu bisa kok nulis di kolom komentar. Ini di sana sepertinya saya bilang tadi mendung sudah mulai menghitam, jadi kami berpacu dengan waktu gimana harapannya tidak turun hujan sampai kami tiba di Yogyakarta. Karena terus terang kami wanita-wanita yang kurang bijaksana karena tidak membawa jas hujan. Maklumlah motornya motor bukan biasa yang saya pegang, artinya motor karya yang selama ini saya pakai di Lampung gitu ya. Kalau yang saya biasa pakai di Lampung itu di jok itu ada jas hujan, ada kanebo, ada sepatu plastik yang hujan itu pokoknya lengkap, bahkan ada kunci-kunci yang nanti kalau ada apa-apa di jalan itu udah siap sedia. Tapi karena ini motor yang biasa dipakai para yang ada di Jogja dan saya meminjam, jadi saya juga tadi tidak pinjam jas hujan. Jadi ya begitulah. Oke, lanjut, ini perjalanannya sore hari. Nah, di sana udah mulai mendung. Ya, lalu goodbye mana ini tadi. Oke, perjalanan sudah mulai padat merayap. Ada kalanya emang bisa lewat, tapi ada kalanya juga macet dan sedikit tipis-tipis lewat bahu jalan. Walaupun itu nggak boleh ya, jangan ditiru begitu. Ini lagi yang tadi saya bilang flyover yang kayak jalan tol. Tadi lewat sini tuh deg-degan banget gitu, kirain salah jalan gitu, tapi ternyata nggak, ini emang flyover dan ini panjang gitu. Lalu ini daerah mana kurang paham, lupa, yang pasti ada pohon-pohon, indah banget gitu ya. Di Jogja itu enaknya gini, kenapa saya suka jalan kaki, karena meski jalan jauh itu banyak pohon-pohon, jadi itu kita tuh nggak panas banget gitu ya. Dan tahu nggak sih, amazing banget, jalan hampir 2 jam di Jogja itu tidak ada jalan rusak. Ada, tapi ketika ditambal pun tambalannya tuh bagus gitu, nggak gerunjal apa sih, pokoknya intinya gitu. Beda dengan di pulau seberang ya. Pulau seberang nggak semuanya ya, yang tertentu ya, tau lah ya di mana maksudnya. Jadi bagi saya yang biasa jalannya itu berlubang dan jelek, di sini tuh kayak lempeng gitu, enak banget gitu ya. Jadi 2 jam itu kayak ngerasa, ya bukan sombong sih, tapi ngerasa aduh enak banget sih, jalannya bagus, baik yang di jalan raya maupun yang di jalan-jalan kecil di gang-gang itu jarang saya menemukan yang jelek. Beda kalau di sana jarang menemukan yang bagus gitu. Di mana itu, di tempat saya karya di sana. Iya, fakta lah ya gitu, gimana sih. Bukan bermaksud apa. Nah ini, ternyata udah tiba di Tugu Jogja. Itu artinya ntar lagi kita tiba. Dan di sini tahu nggak sih, kita ini nunggu lama di sini. Padahal kita tuh mau belok kiri dan baru sadar ternyata belok kiri itu terus tidak ikut lampu merah. Astaga, Mbak Reni, saya juga kok nggak lihat. Akhirnya dengan malu-malu kucing kita langsung ya. Tadi yang udah lama belok, akhirnya kita yang udah lama ikut lampu merah berhenti, akhirnya kita belok. Lanjut, ini suasana Jogja. Sudah mulai mendung-mendung, tapi juga puji Tuhan tidak hujan. Lampu-lampu sudah mulai menyala, indah banget. Saya tuh mimpi kapan sih bisa malam-malam
lewat di Jogja supaya bisa lihat lampu-lampu. Karena sering jalan, tapi jalan itu pagi sampai siang atau sampai sore. Kalau malam jalan tuh belum pernah. Mimpi suatu ketika nanti bisa menjadi kenyataan jalan malam di sini, menikmati indahnya kota Jogja. Dan ini ada mitos katanya, ini di pohon-pohon ini kalau kita jalan di sini tuh katanya kalau kita hitung sekarang jumlahnya sekian, besok kita lihat lagi beda lagi. Benar nggak sih gitu? Nah, ini udah sampai di sini, itu artinya kita sudah mau sampai di Wihara, di paving ini ya, di jalan Bimo Suko, Bimo Kusumo lah itu ya, pokoknya kita lihat nih, Laksda Adi Sucipto, Susteran Santa Maria. Oh iya, nah ini susteran kami. Ya, setelah melakukan perjalanan sekitar 2 jam pulangnya ya, karena muter-muter dikit, akhirnya kita tiba. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan dan dadah.